Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini ada satu cendekiawan bahkan dosen yang membungkam bahkan mempermalukan orang di sekitarnya atau yang seagama dengan dia. Bahkan ini menjadi ide yang bagus untuk mencerdaskan para oknum ustadz dan masyarakat yang masih memegang ketakutan atau Kristenfobia, yang selalu kepengen menutup ibadah orang Kristen atau pelaksanaan kerohanian Kristen baik di rumah atau di berbagai tempat yang mungkin terjadi selama ini. Ini bagus sekali dan mestinya oknum-oknum yang masih sombong dan merasa dirinya dan agamanya yang paling benar lalu melarang orang lain beribadah, beragama dan membubarkan ibadah, itu harus berkaca dengan baik. Oke? Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya tidak gagal paham. Ini dia videonya. Kamu sehat ya, Doris? Kabar baik, Pak Faisal. Oh ya, teman-teman, ini saya baru ingat, teman-teman, Pak Faisal ini ya sudah pernah berdiskusi dengan saya dan beliau mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Betul, Pak? Betul, secara teknologi bahasa ya. Betul, teman-teman ya. Ini ya, ingat, saya ini kalau diskusi sama orang yang pintar, muslim yang cerdas kayak gini. Berarti betul ya, Pak ya, bahwa umat muslim beribadah pada Muhammad, Pak ya? Ya, secara bahasa Mas Adis ya. Betul. Itu kan ya. Oke, jadi kalau ada orang Kristen yang beribadah kepada Yesus, wahai teman-teman Islam, janganlah kalian protes, karena Bapak ini pun, Bapak Ustadz Faisal sudah mengakui bahwa umat muslim beribadah kepada Muhammad. Betul, Pak ya? Ya. Oke, teman-teman ya. Nanti ada yang fitnah Bapak katanya bukan muslim, akan menyamar katanya, ya, Pak. Sudah banyak yang ngirim VT-VT-nya ke saya, sudah banyak. Dan saya jawab pada mereka, silakan kita diskusikan bersama-sama muslim gitu saya. Udah nih, Pak ya. Faisal Islam ya, Ustaz. Ya, silakan, saya beri kesempatan kalian diskusi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan sahlan, kaifalukum bakhair, akhina Firmansyah. Saya aslinya Padang, orang Sumatera Barat. Oh, nah. Ayo, fadhal. Ya, jadi gini. Tadi sebenarnya mungkin ini ya, pemahaman ibadah tadi ada yang bilang, betul kata Ustadz Faisal. Dia bilang kalau saya nggak setuju sholat itu Muhammad, berarti pengertian ibadah kurang ya. Ibadahnya gini, contoh ibadah itu kan puasa ibadah, senyum juga ibadah, gitu loh ibadah, dan patuh dan tunduk kepada Rasulullah itu juga ibadah, gitu loh. Nah, jadi pemahamannya gini. Terus perbedaannya apa? Kami Islam itu bukan, ibadah itu bukan menyembah Rasulullah atau bukan menyembah sujud seperti ke Allah, bukan. Tapi kami patuh dengan hadis-hadis beliau, kami patuh dengan ajaran beliau, kami trust dengan ajaran beliau. Karena di sisi kami, di umat Islam, Rasulullah itu kekasihnya Allah. Itu Bang Idris. Menurut kami Bang Idris, Bang Islam. Gitu. Jadi gitu penjelasannya sebenarnya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Bang Firmansyah. Jadi gini Bang Firmansyah, kebetulan kan di dalam bahasa Arab kita tidak mengenal istilah MME, NYE, MBA, karena itu kan bahasa Indonesia. Iya, betul. Iya kan? Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab itu, kata bahasa Arab yang sering diterjemahkan jadi menyembah itu adalah kata ibadah. Jadi kita nggak membahas sujud Bang, karena sujud pun Adam pun diminta, para malaikat pun diminta sujud kepada Adam. Ada narasi itu dalam Quran. Kita nggak bahas sujud. Yang kita bahas di sini menyembah dalam pengertian ibadah. Nah, Bang Firmansyah apakah sepakat dengan Pak Faisal bahwa umat muslim beribadah kepada Muhammad? Tidak menyembah. Ya, beribadah nggak kepada Muhammad? Bukan beribadah. Ya, kita nggak bahas menyembah Bang, beribadah. Tidak. Ya, silakan Pak Faisal. Tidak beribadah ke Muhammad. Gitu loh. Silakan Pak Faisal. Ya, karena mungkin ilmu saya yang kurang atau gimana. Coba saya dengarkan penjelasan dari Pak Ustaz. Kalau memang iya gitu. Oke. Jadi begini, maksud saya Bang Firman saya. Akar kata ibadah itu berasal dari kalimat abada ya'budu ya. Kemudian menjadi ibadatan. Artinya apa? Tunduk dan patuh ya. Nah, kita kepada Nabi Muhammad itu disuruh patuh dan tunduk enggak oleh Allah. Ya, betul. Nah, artinya ketika ada lisensi dari Allah agar supaya kita tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, bahasa Arabnya apa? Ya ibadah secara bahasa gitu kan.
Nah, tetapi kalau ditanya apakah ada dalilnya dengan kalimat yang sama, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya enggak ada pertanyaannya, gitu lah. Jadi kalau dengan narasi ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, karena di sana sudah beda esensi makna ibadahnya, ya. Oke. Karena objeknya yang berbeda, begitu Bang Firman ya. Tapi kalau dalam pengertian bahasa, sah-sah saja kita dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad itu, gitu lah. Ya. Oleh karena itu saya katakan secara terminologi bahasa sah dan boleh kita dikatakan beribadah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibadah artinya tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Bukan kita disuruh rukuk, sujud dan iktidal atau lainnya, bukan maksud saya. Saya yakin Edis pun memahami hal yang semacam ini, Bang Firman Sah, gitu lah. Nah, cuman yang di bawah ini mungkin tidak memahami kepada alur diskusi kita sehingga banyak terjadi salah paham gitu mungkin. Begitu Bang Firman saya. Jadi gini. Kesimpulannya kita orang-orang kita tuh 2 poin ya Pak Faisal ya. Saya selaku orang Islam yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bertanya kepada Pak Faisal, apa Pak Faisal mengiyakan Bang Edis? Apa Pak Faisal mengiyakan semua pemikiran Bang Bro Edis? Ya. Apakah Pak Faisal setuju dengan seluruh pola pikir Bang Edis? Tuh ya jelas tidak setuju, kita beda metode kan. Beliau kan Kristiani, nah kita Muslim, kan gitu kan. Yes. Nah otomatis pola pemikiran kita berbeda. Nah terkait masalah pembahasan kosakata ibadah yang kemudian menjadi menyembah dalam bahasa Indonesia, ini ya bisa saja kan gitu kan. Jadi satu contoh tadi Adis mengatakan bahwa beliau beribadah kepada Yesus atas perintah Bapaknya, nah gitu kan? Yes, terus? Begitu kan? Nah, ya, kita terus? beribadah kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah. Apa bedanya kira-kira? Saya betul nih. Jangan mau diadu domba betul di komen-komen orang ini. Enggak, kita nggak mau mengadu domba Bang Firman. Kita benar-benar bicara secara akademis begini Bang Firman. Gini Bang Firman, kan banyak nih orang-orang yang Muslim seperti Zuma, Ripa dan kawan-kawan itu mengatakan begini, orang Kristen, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa kamu beribadah kepada Yesus? Nah, saya bilang balik, ini Ustadz sendiri yang ngomong loh, Pak Faisal itu mengatakan hal yang sama, bahwa kalian pun menyembah bahasa Arabnya beribadah kepada Muhammad. Yang jadi masalah, kenapa kalian protes kepada kami menyembah manusia sementara kalian melakukan hal yang sama? Anda menyembah Muhammad, Anda beribadah Muhammad. Nah, ini Pak Faisal mengiyakan. Oke, saya kunci ya. Ya, silakan. Benar Pak Faisal mengiyakan? Apa benar Pak Faisal mengiyakan kalau kita umat Islam menyembah manusia, yaitu Muhammad? Iya, dalam arti bahasa ya. Dalam arti bahasa ya. Oke. Pak Faisal, saya mulai ragu nih sama Pak Faisal. Enggak tahu nih saya ini benar ustaz atau gimana. Ente, Masya Allah. Ente jelas tadi ini, maaf nih Bang Edi. Saya teman saya banyak orang Kristiani Bang. Karena saya orangnya bisnis. Jadi saya tuh nggak mau berantem atau cari lawan sama orang Kristiani. Teman-teman saya ada Buddha, Hindu, Kristen banyak. Gitu. Dan saya nggak pernah debat-debat macam ini semua. Kenapa saya masuk? Karena ada Pak Faisal ini. Kalau saya nggak masuk tadi, saya cuek aja nih apa yang kalian bahas itu saya skip. Tapi saya mencoba meluruskan gitu loh, meluruskan dalam artian tadi gini Pak Faisal. Bang Edis itu bilang kalau kenapa menyalahkan kami umat Kristen, sedangkan kalian juga menyembah Muhammad, yaitu manusia. Oke, ini konsep katanya Pak Faisal itu menyamakan. Oke, kenapa kalian salahkan kami, sedangkan kalian juga melakukan hal yang sama, yaitu menyembah Muhammad, yaitu manusia. Betul Bang Edis, kita ambil kesimpulan ya Bang Edis ya. Oke, itu kesimpulannya ya. Oke, sip. Terus mengiyakan kita selaku umat Islam, iya juga ya kita menyembah Muhammad gitu loh. Nah, berarti di sini konteksnya entah Bang Edisnya terlalu pintar mengolah kosakata, entah Pak Ustadz Faisalnya yang tak paham, kita nggak ngerti. Gitu. Itu sebenarnya Pak Edis saya. Silakan mungkin Pak Faisal. Dikit lagi. Jadi kalau saya teman-teman Bang Edis ya, kan saya mengimani agama saya nih ya, Rasulullah adalah panutan, bukan disembah. Ini saya nih Pak Faisal ya, ini menurut saya nih Pak Faisal ya, itu panutan ya, panutan kita gitu, bukan untuk disembah, karena yang sembah kita ya Allah, kita sembah. Nah, jadi konteksnya beda. Apa sih perbedaannya di umat Kristen ya, mereka menyembah Yesus,
Karena menurut keyakinan nih umat Kristen adalah Yesus itulah Tuhan. Gitu. Betul ya Pak Edis ya? Nah, itu. Jadi kalau kita di Islam, bagi kita Islam, para nabi, rasul itu utusan dari Sang Rob. Yang kita sembah siapa? Rob datang untuk memberi pelajaran. Nah, gitu Pak Faisal. Coba jelaskan Pak Faisal. Ya, mungkin Pak Faisal diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Anda beribadah atau bahasa Indonesia menyembah Muhammad itu silakan Pak dinarasikan Pak. Karena banyak orang yang nggak paham dengan istilah menyembah itu Pak. Oke. Jadi begini ya, kenapa saya katakan sekali lagi ya, kenapa saya katakan bahwa kita bisa juga dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi titik beratnya adalah secara terminologi bahasa, teman-teman ya. Bukan dalam konteks ayat Al-Quran ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kamu hanya kepada Rabb, bukan dalam konteks itu ya. Aku coba ini deh. Aku karena ragu, aku coba nanya Pak Faisal deh satu ayat ini. Boleh? Boleh. Boleh Pak Faisal? Boleh. Monggo. Untuk meyakinkan iman aku aja nih Pak Faisal. Aku nggak, karena di media sosial ini ya Pak Faisal. Aku bacakan satu ayat, Pak Faisal tebak itu suratnya surat apa? Ya. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina salah Pak. Maaf, salah Pak. Ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa ankadakum minha kadzalika yubainullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Coba salahnya di mana? Tadi antum bilangnya a'da. Itu a'da yang benar ya. Fa kuntum a'da. Coba baca. Jadi ayat kalimat itu menjelaskan. Coba baca. Loh, kita kan tidak sama-sama hafal Pak ya. Kalau suruh hafal, saya memang terang tidak hafal Quran ya. Suratnya surat apa? Tidak hafal saya. Itu surat apa, ayat berapa juga tidak hafal. Tapi saya kalau tidak hafal, kenapa Anda bisa menyalahkan saya membacakannya? Karena saya bisa bahasa Arab Pak. Antara kalimat adal sama addo itu beda Pak. Artinya nanti beda ya. Di mana itu salah saya? Jadi kalau akdo itu beda dengan akda. Kalau akda itu nanti artinya musuh-musuh Pak. Ya, tapi ya, kalau akdo yang salah tadi di mana? Coba bacain. Itu coba wakuntum. Tadi ada kalimat wakuntum tadi itu. Fa'alafa bainakum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. MTQ Pak. Ya, terus fa'anqadha minha fa'alafa baina qulubikum, maka melembutkan terhadap hati-hati mereka. Terus karena saya nangis. Saya matikan mic. Loh, enggak, ini maksudnya tuh mau ngetes keislaman saya Pak. Ya, sebentar. Saya ambilkan Qurannya Pak ya. Ya, jadi memang orang yang berpandangan beda ini, itu Pak, pasti nanti akan dituduh sebagai orang. Itu biasa. Silakan. Ini kitab apa Pak? Ini kitab apa Pak? Di mute Bang Firmansyah, unmute dulu. Ini coba. Nah ini Bang Edis, takut bising anak saya. Ya, udah ya. Jadi jangan mudah. Maksud saya begini teman-teman ya, kita sesama Muslim jangan sampai mudah meragukan keislaman saudara kita ya. Karena gara-gara beda pandang itu juga tidak baik ya. Ini Pak, saya punya Al-Quran. Sebentar, Al-Quranul Karim birasmil Utsman ya. Quran dengan rasmnya Utsman ya. Cetakan daripada Kudus ya, Kudus. Ini ayat, ini Al-Quran yang sering saya baca Pak tiap hari Pak ya. Apakah kira-kira ini bukan Al-Quran yang sebagaimana antum juga baca, sehingga antum masih mempertahankan saya tentang keislaman saya? Sebenarnya saya tidak keberatan sih apakah antum mau mengakui saya sebagai orang Islam atau tidak, karena saya yakin hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui itu ya. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya Pak Faisal jangan marah. Saya juga mau Pak Faisal terjebak dengan kata dan kalimat. Hanya itu niat saya Pak Faisal. Gini aja Brevier. Anda setuju nggak bahwa umat Muslim itu bisa disebutkan menurut kaidah bahasa bahwa mereka beribadah kepada Muhammad? Setuju nggak?
Enggak bang, enggak setuju. Nah di sini Faisal kan, yang dia itu sekolah, yang dia itu belajar Islam. Anda lihat tadi buku-buku Islamnya itu sampai bertumpuk-tumpuk berlemari-lemari. Itu setuju. 10 koper lebih bang, itu nggak menandakan bang. Kalau itu abang bilang. Nah ini, silakan kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Faisal kalau gitu. Silakan Pak Faisal. Ya, masalahnya ayat yang saya kasih ke Pak Faisal itu ayat yang dihafal anak SD, anak SMP. Kalau Pak Faisal seorang hafiz Quran, penghafal Quran. Dia nggak bilang loh kalau dia hafiz Quran. Dia nggak bilang kalau dia ini Pak Faisal. Yang muslim saja di fitnah. Apalagi saya gitu loh. Bang Edi, sorry, tunggu bang. Saya- Ustaz. Ya kasih kesempatan lah, kasih kesempatan Ustaz Faisal. Saya- Pintar itu Sebentar ya, sebenarnya saya mulai tadi sudah Ya. bilang Kasih kesempatan kepada Pak Faisal, silakan. Kasih kesempatan teman-teman Saya- kepada Ustaz Faisal. hafizul Quran ya. Tetapi kalau disuruh baca Quran saya bisa. Dan insya Allah mengartikan pun saya insya Allah bisa walaupun tidak secara keseluruhan ya. Tapi sekali lagi saya bukan hafizul Quran, bukan penghafal Quran. Itu perlu kita. Tapi Kita pertanyaannya garis dari bawahi dulu ya. 3 muslim nih, kami dan Braver, kenapa keimanan kita berbeda bertiga itu? Sekarang begini aja bang, kalau antum mengerti itu coba anak tes antum kira-kira sampai hafal enggak ayat ini ya. Wa Bang, idzib ini, Bang. tala Ibrahim rabbahu Bang, bi potong aku dulu sih, kalimatin fa atammahunna qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdud dzalimin. Itu ayat berapa, surat berapa, Bang? Bang Firman Syah coba. Nggak tahu juga dia nanti. Enggak, kayaknya Pak Faisal barusan tengok ini selama off cam. Saya tahu, saya orang analisa. Ya, saya orang Ya, ini menurut saya gini Bang Firmansyah. Bang Firmansyah di sini tidak adil. Gini loh, Bang Firmansyah tadi kan menentukan keislaman orang itu ketika seseorang itu tidak tahu itu surat apa ayat berapa, maka diragukan keislamannya. Nah, sekarang Bang Faisal melakukan hal yang sama. Dia mengutip satu ayat, ternyata Bang Faisal pun tak tahu ayat berapa. Jadi begini maksud saya teman-teman. Bukan seperti itu menentukan seseorang itu muslim atau tidak. Ini yang kita sebut logika sesat gitu loh. Menentukan seorang Islam itu bukan itu, Bang Firmansyah. Betul. Nah, justru karena statement abang ini aku giring lagi bang. Bukan berarti Bang Faisal ini abang suruh baca itu terus dia keislamannya juga udah terjamin. Belum tentu juga kan bang. Gitu banyak. Baik, saya tanggapi. Begini Bang, berseberangan dengan muslim. Brevier, Bang, yang begini Brevier, gini. masalahnya, Bang, kalau itu abang bilang itu nggak jadi tolak ukur dan itu aku sependapat dengan abang. Gitu. Masalahnya bang di dalam Islam itu perlu bang aku kasih tekankan ya. Bahwasanya di dalam Islam itu rule dalam menjalankan apapun dalam konteks kehidupan sehari-hari itu jelas bang. Nggak bisa tawar-tawar gitu. Makanya aku naik di sini dalam arti ada tawar-menawar di situ yang aku kenapa gitu. Di dalam Islam itu jelas bang. Nggak Oke, bisa. sekarang udah cukup ya. Ini Brevier. Gini Brevier, dengarkan dulu. Saya tidak bilang bahwa Faisal Khan ini lebih pintar dari muslim-muslim yang lain. Saya bilang secara yang saya lihat di sini dia abang bang. waduh, ini nggak bisa Sorry, diatur Bang, nih orang. statement Kita apa taruh, itu, kita Bang? taruh di bawah nih, kita taruh di bawah nih. Dia nggak bisa diatur nih. Yang saya bilang gini loh. Yang saya lihat dari tadi dalam diskusi ini, secara kasat mata, tanya semua penonton di sini, coba polling kalau kalian nggak percaya, lebih ngerti mana Pak Faisal Khan daripada Pak Firmansyah dengan Brevier? Jelas semua orang mengatakan Pak Faisal Khan, karena apa? Dilihat dari buku-buku bacaannya, kelihatan. Dilihat dari pemahaman bahasa Arabnya, kelihatan. Mau dilihat dari sudut mana lagi coba? Dari caranya dia baca Quran, kelihatan. Dari caranya dia bicara, menyampaikan argumen, nampak jelas bahwa Pak Faisal Khan ini itu jauh lebih terdidik. Itu kelihatan sekali gitu loh. Edis, ini. Ya, silakan, Pak. Saya memahami dari tadi itu dari awal ya. Jujur aja saya orang psikologi. Saya memahami dari kalimat-kalimat Bang Edi, saling membela. Sebenarnya kalau di dalam orang psikologi melihat ini ada pembelaan, ada pembenaran, ada penegaan untuk Faisal sebenarnya dari Bang Edis ya. Dan ini terjadi seakan-akan seperti adu domba gitu. Dan saya benar-benar jujur sekarang meragukan keislamannya Pak Faisal. Nah jadi benar ini cuman bullshit kalau bagi saya ya, maaf ya Pak Faisal ya. Jadi Pak Faisal dari tadi pun tidak sepaham atau tidak sependapat, tidak mengiyakan sedikit pun. Kalau saya nggak bukan Islam pamer-pamer Al-Quran sebuku itu bukan. Assalamualaikum. Jalannya saya orang yang imani, gitu loh Pak Faisal. Ya, jadi yang saya bingung itu adalah Pak Faisal mengiyakan semua yang dibilangnya Bang Idris. Nggak ada dari dulu tuh, dari kita kecil kita dengan ceramah kita dapat pengajian, dapat ilmu Muhammad itu roh, Muhammad itu disembah, ibadah kita beribadah ke Muhammad. Nggak ada Pak Faisal. Kenapa di Pak Faisal itu lebih sinkronnya tuh ke Bang Idris gitu. Itu aja sebenarnya. Itu. Ya, silakan Pak Faisal tanggapi. Buronan surga silakan on cam, Pak. Ya, silakan Pak Faisal. Bagaimana menyadarkan mereka ini, Pak Faisal? Ya, oke, terima kasih. Saya kira masing-masing kita, ya, masing-masing kita juga punya penilaian ya. Mungkin saudara Firmansyah mau meragukan keislaman saya, ya nggak masalah ya. Karena saya tidak perlu pengakuan dari siapapun tentang keislaman saya.
karena hanya Allah dan Rasulnya saja yang saya yakini, ya. Jadi saya tidak mau pendukung saya Islam dibilang saya Islam, itu tidak perlu dengan saya. Nah, atau begini saja kalau Mas antum cari komal-komal yang saya sering bergabung dengan teman-teman saya Muslim yang lainnya, antum follow akun saya, nanti kita bisa diskusi di sana lebih enak ya. Karena terus terang di komal-komal saya itu sering kajian terkait masalah Al-Quran, terkait Al-Hadis, nanti banyak di sana bang teman saya. Jadi kenapa saya juga tidak berani mengatakan meragukan keislaman teman saya? Karena itu bukan sifat saya teman saya. Selama dia mengucapkan kalimat dua syahadat, maka saya tetap berkeyakinan Anda adalah seorang Muslim. Begitu bang. Ayo saya. sama bersyahadat. Terima kasih. Bang Idris, saya ini sudah jam 12:04 ya. Sebentar bang teman saya. Pak Faisal, ayo, Karena juga saya perlu makan dulu. Pak Faisal izin saya ngomong. Oke. Ayo, Mari monggo. Kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Monggo sampai sekarang. Kenapa syahadatnya langsung nyambung ke selawat? Saya bilangnya syahadat doang. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, sahabat doang. Oke, ya, turuti juga sudah ya. Gak ada diajarkan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha. Masa orang psikologi gini? Masalah keimanan. Masalah keimanan kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Oke. Antum mau mentalkin saya? Bukan mentalkin. Saya kalau gini, sebelum kita tutup, tadi Pak Faisal mau turun, saya juga mau turun. Sebelum itu kita akhiri dengan Oke. syahadat. Atau gini aja bang ya, bang sebentar ya. Sebelum kita baca syahadat, kita debat. Kita saling follow ntar lagi ya. Enggak sama Muslim kenapa kita debat? Enggak, kita saling follow dulu. Iya, saling follow ya. Saling follow ya. Biar nanti kita ketemu di komal yang lain ya. Ya, kita jangan saling perang, kita jangan Pak Faisal izin saya ngomong. Oke. Ayo, mari monggo. Kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Monggo sampai sekarang. Kenapa syahadatnya langsung nyambung ke selawat? Saya bilangnya syahadat doang. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, sahabat doang. Oke, ya, turuti juga sudah ya. Gak ada diajarkan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha. Masa orang psikologi gini? Masalah keimanan. Masalah keimanan kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Oke. Antum mau mentalkin saya? Bukan mentalkin. Saya kalau gini, sebelum kita tutup, tadi Pak Faisal mau turun, saya juga mau turun. Sebelum itu kita akhiri dengan Oke. syahadat. Atau gini aja bang ya, bang sebentar ya. Sebelum kita baca syahadat, Kenapa kita debat? kita saling follow ntar lagi ya. Enggak sama Muslim kenapa kita debat? Enggak, kita saling follow dulu. Iya, saling follow ya. Saling follow ya. Biar nanti kita ketemu di komal yang lain ya. Ya, kita jangan saling perang, kita jangan saling ini. Ketawa mereka kalau memang itu ketawa jadinya, teman-teman. Oke. Nah, ini saya juga. Oke, ayo kita bersyahadat sekarang. Ya. Pak Faisal dulu. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari. Sekarang sampean yang syahadat ya. Pak Faisal. Teman-teman Islam semuanya dengar? Ada dengar teman-teman Islam? Alhamdulillah di sisi terakhir saya akhirnya udah tahu. Alhamdulillah ya Allah ya Rob, di sisi terakhir akhirnya saya buka siapa Pak Faisal. Ya. Coba Bang Buronan Bunga Islam. Bang Buronan Bunga Islam? Iya. Buronan surga? Iya. Coba syahadat, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, siap. Masya Allah, itu Islam. Oke Pak Faisal ya. Selamat Pak Faisal, Bang Edis, luar biasa channel kalian. Luar dahsyat. Oke, sama-sama, selamat. Jadi, Oke. Pak Faisal, luar biasa. Anda ngeri kali. Anda bersyahadat pun tak bisa. Ya. Sebentar, boleh saya jelaskan dulu Bang Firman saya. Syahadat yang saya utarakan cuma satu syahadat kami. Enggak, maksudnya artinya doang. Surga cocok dan Anda sendiri berbeda. Jadi buronan surga, ente nggak usah ikut debat deh. Ini bikin gila kita. Paham tak ente? Ya, paham ya? Paham ya? Ini entah. Aneh nggak bisa ngomong lagi. Ya, untuk disuruh syahadat aja kita Islam itu satu kata syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di atas ini bukan Islam ini, di atas bukan. Oke, udah fix itu. Ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ente enggak Islam. Satu-satunya. Ente enggak Islam, saya pasti. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya.
Muhammadiyah dan Oke, Bang Edis. Muhammadiyah. Coba Anda Oke, Bang Edis. syahadat yang real, syahadat yang benar-benar. Iya, tapi Bang Firmansyah, yang satu kubur dengan Anda itu buronan surga yang senampak seperti sedang sakau loh. Itu yang menjadi satu pihak dengan Anda ini. Ini bukti bahwa Bang Faisal ini jujur nih. Enggak, saya bukan melihat orang. Kalau ini Bang Dia Edis, pasti. ini Muhammadiyah. Islamnya Muhammadiyah. Nih kan, Anda didukung dengan orang yang lagi sakau nih Faisal. Anu Bang Firmansyah. Faisal bilang apa? Oke, jadi lanjut teman-teman semuanya. Ini Faisal, ini teman-teman Muslim. Kalau saran saya nggak usah masuk, oke? Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka tuh berbahagia. Bang Edis sama teman-teman Bang Edis. Ya Bang Edis, kita saling menghargai Bang Edis. Bang Edis jalankan agama Bang Edis. Bang Edis beribadah menurut agama Bang Edis, beribadah menurut agama kami. Ya, jangan ada lagi yang perperangan seperti ini, adu domba seperti ini. Dan Faisal, saya pastikan Anda no Muslim. Saya pastikan 100% Anda no Muslim karena Anda bersyahadat pun Anda nggak mau, ya bersyahadat pun Anda pelintir kemana-mana panjang. Syahadat itu pendek aja, tapi Anda berbeda. Seluruh umat Islam di dunia ini satu syahadatnya, Iya. berbeda. Oke, nggak ada perbedaan syahadat di umat Islam. Kenapa Anda berbeda syahadat Anda? Oke, dan jadi Bang Edis, terima kasih Bang Edis, Pak Faisal semuanya. Guru surga, saya pamit dulu karena di sini udah masuk azan zuhur. Saya pamit, ya. Terima kasih Bang Edis. Oke, terima kasih Bang Edis ya. Saya mau Sama-sama makan dulu Bang Firmansyah. siang ya. Terima kasih. Oke, Firmansyah buronan ya. Yuk. Ya, Salam, Bang salam Faisal semua. pesan Assalamualaikum. ya, Ya. Bang Faisal, pesan saya Bang Faisal, kalau terus-menerus dituduh seperti itu Anda bukan Muslim, sudahlah, lebih baiklah Bang Faisal pikirkan untuk ke gereja nih. Oke lah, oke, terima kasih Bang Faisal, terima kasih Oke. juga ya Oke, kepada makasih, teman-teman Bang sekalian. Edis, ya. Inilah diskusi. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama Bang Faisal. Oke. Ya, begitulah teman-teman. Inilah diskusi teman-teman ya. Siang. Inilah jalannya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir tentang debat. Jadi dalam debat ini ada 2 lawan 2 teman-teman, antara polemikus Muslim yang selama ini juga banyak menafsirkan Alkitab dengan sesuka hati mereka, dan literatur mereka ya orang-orang yang menolak Yesus. Literatur mereka selalu mengandalkan dari Keyahudian, dari traktat Yahudi, walaupun apa yang disampaikan itu tidak membuktikan apapun ya. Oke, nanti kita akan berikan tanggapan teman-teman. Nah, firman Tuhan katakan ya teman-teman ya, kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita, terhadap iman kekristenan yang sering disalahpahami, yang sering dituduh, yang sering dikatain palsu dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan dan lebih banyak dan lebih doyan para mualaf dan juga para ustadz yang selama ini banyak berkuar-kuar. Bahkan ada baru-baru ini mualaf ya, perempuan itu langsung merasa dia pintar, ternyata ketika saya ikuti, oh ternyata dia tidak menunjukkan sebuah ilmu teman-teman, ya ngaku doang, ya biasalah ngaku doang. Nah, kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban terhadap keyakinan kita apabila ditanya dan disalahpahami, memberikan pertanggungjawaban secara elegan, secara benar yang berdasarkan kitab suci Alkitab dan bukti-bukti sejarah. Karena kekristenan itu, baik itu Alkitab dan sejarahnya berdiri kekristenan, itu bersamaan atau pelaku sejarah. Jadi itu tidak sulit untuk dibuktikan. Yang sulit adalah membuktikan kepada orang yang sudah botol atau yang sudah bodoh. Membuktikan kepada orang yang tidak mau tahu. Membuktikan kepada orang yang sudah membaca literatur yang kurang tepat, lalu itu ditonjolkan ke permukaan. Kalau dibantah, kalau ditunjukkan literaturnya, maka mereka tidak akan pernah menerima itu. Karena apa? Karena mereka sudah mengkonsumsi sebuah literatur atau sebuah bacaan atau traktat atau apalah itu yang berkaitan, yang membantah kekristenan. Tapi ketika dibuktikan itu tidak benar, maka mereka tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh kekristenan itu. Kenapa? Karena buat mereka bukan soal yang benar, ya. Yang penting mereka mampu untuk ngebantah, mampu untuk menunjukkan argumentasi mereka, sekalipun itu semua miring, teman-teman, ya. Seperti yang barusan kita dengar ya, mereka memakai traktat-traktat Yahudi, ya, pendapat-pendapat Yahudi, gitu ya kan. Benar mereka menolak Yesus, itu benar. Mereka menolak Yesus. Orang Israel Yahudi lah yang menyalibkan Yesus, yang menggunakan Romawi ya pada saat itu. Tetapi mereka menantikan Sang Mesias itu sendiri. Mereka menantikan, tapi mereka tidak menduga atau mereka tidak berpikir bahwa Mesias yang mereka nantikan itu justru lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria dan suaminya tukang kayu. Yang mereka pikirkan adalah, yang mereka angan-angankan, Mesias yang lahir itu adalah Mesias keturunan Daud yang bisa
setara dengan Daud yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada zaman itu. Jadi Mesias yang mereka angan-angankan itu adalah Mesias yang bisa berperang, Mesias yang bisa ngebela mereka sehingga mereka terbebas. Nah, datang Mesias yang tidak sesuai yang dipikirkan mereka, yaitu Mesias yang menghancurkan kuasa dosa, yaitu Kristus, anak tukang kayu. Firman lahir, datang ke dunia. Itu tidak mereka duga. Mereka menantikan ya yang sesuai standar pikiran mereka, dan itu tidak bisa diterima oleh para polemikus, teman-teman ya. Sudah dibuktikan, sudah ditunjukkan dengan baik, tapi mereka tidak mau tahu. Makanya saya bilang, kalau mereka sudah mengkonsumsi literatur yang notabene itu banyak menolak, ketika itu dibantah, maka mereka tidak mau menerima bantahan ini, literatur yang kita sampaikan. Karena apa? Mereka sudah mengkonsumsi sesuatu hal yang kurang tepat sebenarnya. Lagi-lagi, Yahudi memang menolak, tapi bukan berarti mereka tidak menantikan. Mereka menantikan, tapi yang mereka nantikan dari keturunan Daud itu berbeda. Karena mereka mengharapkan seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah teman-teman, mereka bicara, membantah tentang Tritunggal dan lain sebagainya. Kamu tidak tahu tentang Tritunggal. Kamu bilang tidak ada konsep di Alkitab, padahal ada tertulis bahwa ada baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi apa yang mau dibantah? Apa yang mau kalian tonjolkan? Tidak ada. Kalau kami tanya juga, adakah kata tauhid di Quran? Coba buktikan. Ada kata sunat di dalam Quran? Coba buktikan. Tuh. Jadi teman-teman ini sok-sok mempunyai literatur dan mengatakan dari Jewish. Itu tidak membuktikan apapun. Jadi dari apologetik Kristen ini sudah menunjukkan bukti yang baik, yang benar, tapi mereka sebenarnya tidak mau tahu itu. Oke? Mereka hanya berkata, oh kami sudah buktikan tapi tidak menerima. Alah, sudahlah kawan. Oke? Tapi puji Tuhan lah, kita bisa ngebantah, kita bisa meluruskan, bahkan kita juga bisa menyerang sedikit lah tentang kitab suci mereka. Karena itu penting sebagai bukti kita bisa berargumentasi. Mereka tidak akan mungkin bisa membantah itu. Mereka untuk mencari literaturnya mungkin tidak ada juga gitu ya, sulit. Jadi biarlah mereka yang bertanggung jawab itu. Karena kita lihat para polemikus dan ustadz-ustadz, mereka lebih doyan membahas tentang Alkitab. Karena literaturnya itu membludak banyak sekali, bisa dibaca. Yang palsu juga banyak, yang menyerupai juga banyak. Tapi yang asli itu sudah berdiri kokoh, maka yang palsu datang untuk mencoba meruntuhkan yang asli itu. Oke, teman-teman, kiranya kasih Kristus yang membuka mata hatimu, pikiranmu, supaya menerima Yesus di dalam hidupmu, karena dialah Raja yang sejati, yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bukan Nabi yang dari Arab, tapi yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Kristus Tuhan. Dan dia Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa, bukan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye-bye.